This is going to be our last song tonight. It's called Every This Summer issue Time. has our leader. 2021. Percaya nggak kalau 2021 itu adalah tahun yang paling berisik? Jutaan suara perempuan merangkum perjalanan tahun ini dengan nada yang berbeda-beda. Contohnya nih, Ada suara teriakan kemenangan Gresha dan Apri yang harumnya kedengaran sampai seluruh Indonesia. Atau suara merdunya Niki Zevanya yang jadi musisi Indonesia pertama yang ngisi soundtrack film Marvel. Bangga nggak tuh? Ada juga suara Nadira Afifah yang menyuarakan minoritas lewat pidato di wisuda Harvard. Atau suara gaharnya Voice of Baceprot yang sedang mengguncang Eropa. Tapi nggak semua suara-suara ini bernada positif. 2021. Tidak semua suara perempuan diberi tempat dan waktu yang dipersilahkan. Ada suara meminta pertolongan, namun tidak didengarkan. Suara seorang ibu membela keadilan untuk anak-anaknya. Suara-suara mahasiswi yang tidak mendapat haknya untuk lingkungan belajar yang aman. Bahkan di tempat yang paling personal, yang seharusnya kita aman untuk bersuara, bisa jadi tempat yang membahayakan. saya masih sangat trauma pas sampai saya nangis di kamar sendiri karena saya berasa kalau dia tuh motong kaki saya sendiri. Si syuting sebuah film pendek, dia tanpa minta izin saya, dia memegang paha saya dan itu baru pertama kali terjadi. Saya sering menyalahkan diri saya sendiri. Harusnya waktu aku ditendang, aku diem aja nggak sih? Saya harus ke psikiater bolak-balik karena saya sampai berhalusinasi. Saya sampai panic attack. Saya sampai nggak bisa nafas tiap waktu itu, tiap inget dia. Pun, suara yang dikumandangkan tak selalu menuai dukungan. Beberapa orang menutup telinga dan jari menunjuk korban sebagai pihak yang terdakwa. Ini baru suara yang terdengar. Menurut kalian, ada berapa suara perempuan yang tenggelam di luar sana? Untungnya, ada suara-suara yang tanpa lelah mewakili suara mereka yang sudah habis dilengser ketidakadilan. Kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Terus sistem edukasi itu harus diajarkan kurikulum berbasis gender equality. Pasal pelecehan, fakta integritas dari vagina. The more of these policies we have, the less ruang untuk pelecehan terjadi sih menurut gue. Dan pemerintah mengambil posisi yang sangat kuat untuk membilang tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kekerasan seksual. Mereka sadar bahwa mereka akan didengar. Pada saat kita bekerja sama, semua orang bisa jadi korban atau pelaku karena ada ketimpangan relasi kuasa. Yuk, kita sama-sama berpihak pada korban dan bantu mereka bangkit. Dan suara paling keras datang dari kalian. Suara kalian menggaungkan suara mereka. Amarah kalian menunjukkan masih ada ruang hati nurani yang tersisa. Caps lock yang kerap jebol mengutuk para pelaku yang semena-mena. Retweet demi retweet, repost demi repost, sampai menjadi suara yang menggema di mana-mana. Berpihak pada korban. Suara kalian di tahun ini juga melahirkan perbuatan nyata, sehingga kami, kawan Puan, dipertemukan oleh 6.000 lebih donatur dengan total donasi lebih dari 280 juta rupiah. Donasi yang dititipkan di kawan Puan berhasil membantu 170 perempuan yang membutuhkan. Bekerja sama dengan berbagai pihak, donasi ini telah menjadi aksi konkret untuk mendampingi para penyintas dan mengawal kasus-kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan. Dengan bantuan medis, rumah aman, pendampingan hukum maupun psikologi. Demi mendukung mereka untuk bangkit lagi. Ini adalah kekuatan dari suara yang tak terlihat namun menjadi sebuah keadilan.
Mari sejenak kita beri ruang untuk merayakan suara kalian. 2021. Percaya kan kalau 2021 itu adalah tahun yang paling berisik. Jangan berhenti bersuara di tahun 2022, 2023, 2024, dan seterusnya.